Teman, jumpa lagi. Selanjutnya kita akan mencari luas dengan integral atau area. Teman-teman, yang ingin saya katakan pertama bahwa background saya itu sebenarnya bukan orang matematik, dan oleh karena itu jadi saya hanya hobi matematik atau khususnya integral, turunan gitu ya. Oleh karena itu, dan konsekuensinya yang kedua adalah yang saya mau katakan bahwa ini bukan saya melakukan pembuktian rumus integral, bahwa ini rumus luas dan lain-lain, tapi poin yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita memahami kenapa rumus luas seperti itu, sehingga ketika kita pahami kita otomatis bisa menghafal, mengingatnya secara logika gitu loh, kan bukan hanya sekedar menghafal. Itu maksudnya. Jadi saya terangkan aja garis besar kenapa rumus luas itu, dan ketika kita pahami, mungkin tapi teman-teman yang sudah ini kan tidak penting gitu ya, tapi ini saya kasih untuk bagi kita yang pemula. Misalnya ini ada grafik sumbu X, sumbu Y, ini fx ya, atau Y. Itu kalau kita mau cari luas, kita akan buat satu, ini kecil begini ya, persegi panjang yang kecil seperti ini, dimana kita tahu bahwa kita gabung misalnya 2, 3, ini kita kasih nama dx, dan tingginya ini adalah y, misalnya yang ini ya, atau fx. Berarti kalau luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar, artinya panjangnya apa? Ini dx, ini y, berarti luas sama dengan y dx gitu, untuk satu. Teman-teman, bedanya dx ini sama delta x, itu delta x, kalau delta x itu dia mengecil sampai mendekati 0 itu. Jadi kalau dia masih dalam delta x, kita akan melakukan penjumlahan secara manual atau dengan sigma itu. Namun kalau dia sudah mendekati 0, itu ini delta x maksudnya. Tapi kalau dia sudah mendekati 0, ini kalau delta x gitu. Tapi kalau delta x mendekati 0, itu dia berubah menjadi dx. Dan dia tidak lagi pakai penjumlahan sigma atau manual ini, dia menjadi analisis. Penjumlahannya itu juga menjadi integral. Jadi integral. Tinggal kita lihat, kita mau cari luas dari sini sampai sini misalnya. Ini A, ini B. Ya berarti dari A sampai B. Itu adalah jumlah luas persegi panjang kecil-kecil. Jadi bukan bahkan sudah tidak begini ya, mungkin dia jadi garis begitu, penjumlahan garis-garis dari A sampai B. Makanya rumus luasnya ini, atau orang bilang Y itu kan fx dx. Terus sebaliknya, jadi ingat kalau dia dx itu dia selalu luas yang diarsir atau diproyeksikan ke sumbu x. Nah, bisa kalau diproyeksikan ke sumbu Y, apa yang terjadi? Misalnya seperti ini. Kita ambil dy nih. Ini dy. Ini berarti kan x. Atau ini fy. Enggak. Berarti kalau dia diarsir, kita mencari luas ke sumbu Y, luasnya menjadi, misalnya ini dari sini sampai sini. Kita dari semua, ini C dan D, berarti dari C sampai D luasnya X kalikan DY, atau integral D X nya itu kan FY DY.
kita bisa pakai ini, tergantung ini kita mau mencari luas dari busur ke sumbu Y atau ke sumbu X, ke X atau ke Y. Ini ke Y nya ke sana nih. Kita bisa pilih antara dua ini. Nah, sekarang bagaimana dengan ini untuk koordinat kartesius? Bagaimana kalau koordinatnya polar? Kalau koordinat polar sistemnya agak berbeda, teman-teman. Misalnya ini grafiknya. Lalu kita ambil antara dua sudut, theta misalnya. Teman-teman perhatikan ini ya, luasan ini. Tapi pertama saya mau bilang kita perhatikan busur ini aja, busur ini. Jadi ini kalau saya gambar, nah saya buat lingkaran misalnya, dia ada busur seperti ini sudutnya theta, ini busur ini. Berapa panjang busur ini? Rumusnya kan selalu kita dapatkan dari, misalnya panjang busur ini apa ya? X gitu. Berarti X dibanding keliling seluruhnya bisa. Keliling berarti semua. Itu kan kalau keliling lingkaran ini kan, ini jari-jari ya. 2πr akan sama dengan, jadinya sama ini berbanding lurus dengan berbanding dengan sudutnya ini kan theta, berbanding dengan sudut seluruh lingkaran Bapak, 2π. Sehingga ini kan 2π nya bisa kita coret, tinggal 1, ini tinggal r. Berarti kalau x kalikan silang, x kali 1 x, r kali theta r theta. Artinya ini bisa kita cari, panjang busur ini adalah r theta. Berarti sini r theta. Kali kedua, sekarang kita memandang ini sebagai segitiga. Coba, misalnya ini segitiga sama kaki kan, ini tingginya. Teman-teman bayangkan kalau ini theta, tapi kalau kita bikin theta ini mengecil mendekati 0, dia jadi d theta itu ya. Ini delta theta, mendekati 0 dia menjadi d theta. Itu ini akan seolah-olah rata. Nah sekarang ini, apa luas segitiga ini? Luas segitiga lagi ya, alas kan kita tahu r theta, alas kali tingginya ini kan juga r. Nah, dibagi 2, makanya rumusnya setengah r kuadrat. Theta ini kan delta tadi, atau d theta. Jadi kalau rumus luas untuk koordinat polar itu rumusnya setengah integral itu apa? Penjumlahan ya, tinggal dari mana sampai mana, sini sampai sini, theta 1 sampai theta 2 gitu. Ingat thetanya tuh 0 selalu mulai dari sumbu X. Ini 0, dia berputar ke sini. Berarti dari theta 1 sama theta 2. Jadi jumlah luas segitiga kecil-kecil. Apa luas segitiga? Setengah r kuadrat d theta. Nah inilah rumus untuk koordinat polar. Ini koordinat kartesius kalau irisan dengan sumbu Y. Kalau ini irisan atau diproyeksikan dengan sumbu X. Teman-teman, demikian adalah bagaimana kita memahami rumus segitiga sehingga mudah kita hafal, atau kita tidak perlu hafal lagi. Kalau kita lupa, kita bikin sedikit ketemu. Demikian teman-teman, dan selanjutnya saya akan membuat salah satu contoh persamaan yang sama. Kita bisa cari secara manual, kita bisa cari dengan koordinat kartesius dan koordinat polar, hasilnya sama atau tidak. Demikian, sekian teman-teman.